Guys, ini tatakan murah meriah guys, 40 lira. Yang mana ya? Mau beli ah. Yang mana kameramen? Tentukan. Ini aja deh. Oke. Asik, makan. Peralatannya chai. Kalau magnetnya lebih mahal sih. Kemarin inget nggak sih yang kita di Loro Piete yang pokoknya Golden Horn itu kayak gini tuh satunya kemarin 25 atau 30 gitu. Asik, beli plastik dapet tatakan. Ini buat apa, sushi. Jadi saus sushi. Semakin menjelajahi pasar yang sebenarnya aku lagi nyari sweatshirt sih, tapi dari tadi belum ada kayak kain gitu. Sobat Around the World, karena tadi kita belum jajan yang manis-manis, aku mau beli yang manis-manis gitu. Jadi dari kemarin teman-temanku merekomendasikan aku kafe ini terus guys. Jadi di sini tuh ada front plazanya ini tuh bukan cuma hotel tapi kayak ada mallnya juga gitu loh. Tuh jadi kayak front plaza Istanbul at the hotel tapi ada cafe Nero, terus ada guest juga. Sekarang aku mau masuk ke rumah kurcaci. Ini ada rumah kurcaci. Menurut aku ini cocok banget buat Sobat Around the World yang suka ngopi-ngopi, santai, makan cantik karena harganya terjangkau dan tempatnya itu bagus. Terus lihat nih, mewah banget penyajiannya. Oke, aku pesan yang rasa Oreo. Ini merupakan rekomendasi dari pelayannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tuh kayak apa sih namanya, krim-krim gitu, kue krim tapi dia penuh full. Isinya Oreo. Dalamnya ada stroberinya guys. Wah, ini sih fresh banget. Ada coklatnya, ada stroberi, ada Oreonya. Sekarang aku sudah berada di daerah Cemberlitas dan aku akan melipir sebentar ke Toko Wall. Kenapa sih aku penasaran banget dengan Toko Wall ini? Jadi aku tuh pengen bikin kayak rajutan-rajutan gitu, nanti aku kasih lihat. Dan Toko Wall ini sangat terkenal ya akhir-akhir ini di kayak TikTok gitu, aku mau kasih lihat. Nah, jadi toko ini tuh sampai masuk di pertiktokan di FYP, kalau kita bilangnya trending gitu. Mungkin karena harganya yang paling terjangkau ya dan kualitasnya. Jadi Sobat Around the World, aku beli yang warnanya sama ini karena aku bikin rabbit. Jadi kayak ada kepalanya pakai ini, terus bajunya ini. Oke, kita kasih lihat deh, ini yang lebih tebal sedikit. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang suka ngerajut. 25 lira. Kalau tadi yang kayak kecil gini segini 20, segini 25. Tapi dia sedang ya. Oke deh, aku mau lihat-lihat lagi ke bagian sini.
Sobat Around the World, sampai ke sana itu masih segala sesuatu yang berhubungan dengan tekstil. Dan karena ini Grand Bazaar, jadi harganya benar-benar murah banget. Untuk ini bisa bikin satu boneka, bayangkan berarti modalnya hanya 50 lira bisa dapat satu boneka ukuran sedang, dan itu bisa dijual seharga 200 sampai 300 lira. Oke Sobat Around the World, aku udah belanja sebanyak ini. Lihat nih hasil tangkapan kita hari ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan jangan lupa altumitalnya. Nah, kalau Sleeping Beauty, Princess Aurora Balik ini dia akan menangis dan lari karena tidak mau tertidur 100 tahun lagi. Aku mau bikin kayak gini loh Sobat Around the World. Oh iya, ini cuma 200 lira aja. Sebanyak ini mau bikin kelinci-kelinci kayak gini loh. Kita beli isian bonekanya. Ya, jadi ini kena 65 lira sebanyak ini. Alias 30 ribuan aja. Wow, banyak sekali. Udah bisa bikin 10 boneka kalian juga dapat ya kalau boneka yang kecil-kecil. Iya. Jadi Sobat Around the World, sekarang aku sudah bersama salah satu anak berprestasi, anak bangsa di Turki yang baru selesai magang dari Ankara. Nah, jadi ini namanya Mei. Mei, perkenalan dong ke Sobat Around the World, gimana ceritanya Mei itu bisa kuliah di Indonesia, tapi bisa sampai magang ke KBRI Ankara Turki. Oke, jadi aku Melina Davayanti, mahasiswa tahun terakhir dari LSPR. Kalau teman-teman tahu, di Duku Atas ada salah satu universitas yang namanya LSPR Communication and Business Institute. Kampus artis. Iya, kebetulan kita punya 3 lokasi di Indonesia, di Jakarta, Bekasi, dan Bali. Tapi aku untuk kuliahnya sendiri di kampus yang Jakarta gitu Kak. Nah, di tahun betul Jaksel. Di tahun terakhir ini ada program magang yang diinisiasi sama salah satu dosen kami, namanya Seryono Halser. Kalau lagi nonton, untuk teman-teman yang berminat untuk magang di perwakilan-perwakilan RI gitu Kak. Nah, untuk aku sendiri, alhamdulillah kemarin aku terpilih untuk magang ke KBRI Ankara. Wow, fancy. Oke, jadi kalau menurut Mei, apa sih bedanya magang tuh di Indonesia sama di Turki? Dan kenapa bisa Turki? Dan siapa sih yang paling berjasa di permagangan ini? Oke, untuk perbedaan magang di Indonesia dan di luar itu mungkin teman-teman kayak ada yang pengen nih magang ke luar gitu ya. Sebenarnya sama aja, sama-sama praktek magang. Tapi menurut aku, untuk aku yang udah belajar di LSPR dengan kurikulum yang 50-50, 50% kurikulum Indonesia dan 50% yang lagi Cambridge, aku itu mikirnya kenapa nggak dipraktekin langsung di luar sekalian. Karena mungkin aja untuk teman-teman di LSPR itu ada yang berkesempatan untuk kuliah S2 dan S3 di luar, ataupun abis lulus S1 ini mau langsung kerja di luar gitu. Dan aku sendiri insya Allah punya cita-cita seperti itu, untuk bisa kerja di luar negeri. Jadi aku mau belajar praktekin ilmu-ilmu yang udah aku dapat selama S1 ini langsung di luar, walaupun di KBRI Ankara itu kan orang-orang Indonesia semua ya Kak. Tapi aku tetap bisa belajar di lingkungan yang baru dengan exposure language dan juga budaya yang baru gitu. Teman-teman tahu dong, Turki itu kan kaya banget
ya budayanya. Salah satu negara perbatasan Asia dan Eropa yang banyak banget sejarahnya, jadi aku pengen belajar sejarah juga sih. Oke, memang benar Sobat Round the World, Turki ini merupakan salah satu negara tujuan anak-anak HI atau anak-anak yang magang ke sini karena akulturasi budaya Eropa dan Asia yang menyebabkan Turki ini menjadi kaya akan nilai historis. Kalau sejauh ini menurut Mei, apa sih pelajaran yang paling berharga saat magang di Turki? Pelajaran berharga selama magang di Turki tentunya karena aku magang di KBRI, aku lebih belajar etika dan norma gitu ya, gimana kita kan aku udah banget ya kan aku kayak anak kecil ya di antara bapak dan ibu diplomat yang ada di kantor, tapi aku udah diharuskan untuk belajar gimana nih aku bisa bekerja secara profesional sama orang-orang yang umurnya terpaut jauh sama aku. Berarti kita kayak harus lebih belajar manner lagi, belajar komunikasi, gimana sih kalau komunikasi sama orang-orang biasa dan sama diplomat-diplomat itu. Karena selama aku magang, aku ini ikut partisipasi juga ya Kak di acara-acara seperti misalkan ASEAN Day kemarin. Nah pas ASEAN Day itu contohnya aku bisa ketemu sama diplomat dari Singapura, dari Malaysia, dan aku berkesempatan untuk komunikasi secara langsung sama mereka. Oh ternyata begini ya kalau komunikasi sama diplomat, terus aku bisa share ilmu baru, bisa tahu budaya-budaya baru dari negara-negara lain juga, walaupun sekarang aku ada di Turki. Nah, terus Mei, gimana sih caranya supaya teman-teman di rumah itu bisa magang ke Turki juga, dan ada nggak sosok yang mendorong Mei untuk sampai go internasional kayak gini? Oke, aku bahas dari caranya dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang kuliah di Indonesia, KBRI Ankara membuka secara terbuka untuk teman-teman mahasiswa yang mau magang di KBRI Ankara. Caranya semua udah ada regulasinya di Instagram Indonesia in Ankara. Jadi teman-teman bisa kirim CV, portofolio, atau kalau ada surat rujukan magang dari kampusnya bisa disertakan juga langsung ke emailnya Indonesia in Ankara. Nanti dari situ teman-teman akan disort sama mereka dan diwawancara gitu sebelum akhirnya teman-teman pergi ke Turki untuk magang. Untuk aku sampai detik ini sebenarnya perjuangannya agak banyak huru-haranya ya gitu. Pasti pertama aku minta izin dulu sama orang tua aku minta izin sama dosen-dosen pembimbing aku, dan dosen paling berjasa di kampus aku tentunya Sarwono. Terima kasih banyak karena udah Terima kasih Pak dosen, jarang loh ada dosen yang full support sampai ke Turki begini loh. Karena dari awal Pak, sebelum akhirnya aku memutuskan untuk berangkat ke Turki, aku punya beberapa pilihan negara lainnya, dan aku sempat banyak diskusi juga sama Sarwono gimana kalau aku ke negara A, B, C, tapi akhirnya hatiku dimantapkan untuk terbang ke sini Turki, dan akhirnya sampai di MNC Food and Travel. gitu. Jadi aku masih bersyukur banget sampai detik ini bisa dipertemukan sama Sarwono, bisa diskusi banyak, sharing-sharing ilmu juga, dan berkesempatan untuk magang di KBRI Ankara. Oke deh, itu dia pengalaman dan sharing yang sangat berharga dari Mei, alumni magang KBRI Ankara. Semoga hal ini bisa menginspirasi Sobat Around the World dimanapun Sobat Around the World berada, supaya tetap berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Amin. Oke deh, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Jasmine di Tetap di Around the World MNC Food and Travel edisi Ramadan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.